Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel YouTube ini. Di sini kami dari kelompok 10 akan sedikit menggambarkan strategi dalam meningkatkan skill sepak bola untuk tingkatan pelajar di rentang kelas 9 dan 10. Taktik atau strategi ini dirancang oleh Jason Leslie dan Scott Nicholson. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Fatur Rizky, yang kedua Raffi Adiputra, ketiga Zulio Akbar Nuswantoro, yang keempat Galang Afnan Safiki, dan yang kelima Masayu Natasha Aulia. Pada kesempatan di pemaparan dalam bentuk video kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai rumusan pembahasan tentang sepak bola yang dikemukakan oleh Jason and Scott. Kami akan membahas 6 hal. Yang pertama, cakupan pembelajaran sepak bola terkait kesadaran taktis untuk anak kelas 9 dan 10 yang nantinya akan dikerucutkan dalam kemampuan masuk dan kemampuan keluar. Yang kedua, analisis isi yang berupa taktis mencetak gol, menjaga daerah pertahanan, dan cara memulai permainan sepak bola. Yang selanjutnya ada rencana blok yang dapat divisualisasikan dalam bentuk permainan teknis. Yang selanjutnya ada manajerial rutin, yaitu penilaian yang di dalamnya termuat pengambilan keputusan, eksekusi keterampilan, dan cover atau support. Dan yang terakhir adalah organisasi. Organisasi ini maksudnya adalah memberikan alat-alat yang berbeda dari setiap kelompok untuk mempraktikkan game atau permainan secara bergilir. Langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu cakupan pembelajaran. Kita sebagai mahasiswa yang sudah mengalami dan merasakan bagaimana kemampuan pelajar tentang sepak bola pada masa-masa SMA itu masih cukup terbatas. Hal ini digambarkan ketika kita diberi arahan untuk bermain sepak bola oleh guru kita, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika sudah menerima bola. Kemampuan masuk dan kemampuan keluar dalam pembahasan kali ini saya kira cukup berarti untuk dijadikan sebagai bekal bagi anak-anak kelas SMA dalam bermain sepak bola. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan masuk terlebih dahulu. Apa itu kemampuan masuk? Kemampuan masuk adalah kemampuan dasar dalam sepak bola yang meliputi menendang, mengoper, mengontrol bola, dan meskipun cakupannya masih dalam terbatas, masih dalam koridor yang terbatas. Selanjutnya, apa pengertian dari kemampuan luar? Kemampuan luar adalah bagaimana agar siswa itu dapat memahami secara lebih kompleks tentang bagaimana sepak bola itu dimainkan dengan baik dan sempurna. Kemampuan yang diidentifikasi pada materi kali ini ada 3. Memahami keterampilan agar bola tetap berada dekat dengan kaki dan menjaga kepala agar tetap tegak ketika menggiring bola. Yang kedua, mampu melakukan kemampuan gerakan menyangga, menutup, menganalisis, dan menciptakan peluang. Dan yang ketiga, mampu memahami situasi kondisi ketika melakukan sepak bola. Dalam artian bahwa peserta didik harus tahu kapan saat yang tepat dia meminta dan mendapatkan bola, kapan saat dia mengalihkan perhatian lawan melalui gerakan untuk membuka ruang kepada rekan lainnya, dan gerakan apa saja yang terlibat ketika melakukan teknik tersebut. Poin kedua adalah analisis isi. Pada saat bermain sepak bola, kita tidak selalu dalam keadaan menguasai bola, sehingga kemampuan tentang apa yang perlu dilakukan ketika tidak dalam kondisi memegang bola haruslah dipelajari dengan baik. Analisis isi dalam permainan sepak bola diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah mencetak gol. Cara dalam mencetak gol ini meliputi teknik mempertahankan penguasaan bola, menciptakan ruang dan serangan, dan memanfaatkan dengan baik ruang yang terbuka dengan serangan yang terkoordinir. Skill yang dikuasai untuk menciptakan peluang yang kemudian dimanfaatkan untuk mencetak gol adalah dribbling. Gerakan tanpa bola untuk menciptakan ruang, memposisikan tubuh untuk melindungi bola, dan passing kontrol bola secara terukur. Yang kedua adalah mencegah kebobolan atau gol. Strategi ini dapat didefinisikan dengan strategi bertahan. Dalam masalah teknis, bertahan adalah tentang mempertahankan ruang dan memenangkan duel bola yang mengarah ke pertahanan. Aspek yang terbentuk dari turunan kedua hal tersebut
adalah skill membersihkan bola dari area pertahanan dan skill memblokir tembakan. Yang ketiga adalah cara memulai ulang permainan. Jadi ketika bola keluar dari lapangan atau setelah bola dalam keadaan tidak aktif bisa berupa karena terjadi pelanggaran dan sebagainya, maka pengetahuan tentang cara memulai ulang pertandingan haruslah kita ketahui. Masalah teknis yang kemudian dalam hal ini adalah lemparan ke dalam atau tendangan bebas. Skill lanjutan yang dapat diuraikan dari lemparan ke dalam adalah dua tangan berada di atas kepala, kedua kaki bersentuhan dengan tanah, dan lemparan harus berada pada garis lurus dengan tubuh. Artinya tidak boleh adanya tipuan gestur tubuh. Sementara untuk tendangan bebas bisa dilakukan dengan mengumpankan ke rekan satu tim atau dapat juga langsung menembak langsung apabila jarak dari gawang memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua yaitu menciptakan ruang dalam serangan. Fokus pada pembelajaran 2 kali ini adalah teknik passing dengan indikator ketercapaian passing yang akurat, menggunakan teknik dan kontrol bola yang tepat. Gerakan passing dengan mengumpankan bola di antara ruang kosong menjadi solusi dalam membangun serangan atau keluar dari tekanan. Contoh permainannya adalah jaga jarak, lurus mitra segitiga, dan game 5 lawan 5. Masalah teknis pada pembelajaran yang ketiga ini adalah menciptakan ruang baik untuk membangun serangan maupun memperkuat pertahanan. Fokus dari pembelajaran ini adalah mengoper dan bertahan. Tujuan dari pembahasan teknis pada pembelajaran ketiga ini untuk bertahan dengan solid, menyerang dan memberikan tekanan, menutup dan membersihkan bola dari area bertahan. Metode latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis ini adalah three-man, mengembangkan cara mengoper sambil berlari, grid passing, pentingnya mencari ruang untuk membuka sudut pandangan baru, grid passing and defending, memaksakan satu tim untuk mengatur ulang, pertahanan untuk menunda serangan, dan passing in the middle, menciptakan, menggunakan, dan mempertahankan ruang dalam serangan. Masuk yang keempat atau yang terakhir dari rencana blok adalah menyerang tujuan. Fokus tujuan dari pembelajaran ini adalah tentang bagaimana cara menembak dengan akurasi dan kecepatan yang tepat. Bagaimana cara menembak dengan posisi memutar badan, membelakangi gawang, dan sebagainya. Contoh model latihan yang dapat diadopsi adalah Phoenix Sticks atau menghindari back, game menembak langsung, lurus dan tembak menggunakan ruang yang diciptakan untuk menerima umpan dan menembak, tembakan penalti, dan yang terakhir game 5 lawan 5 dengan menyertakan kiper. Poin pembahasan keempat adalah manajerial rutin. Pada poin ini lebih menekankan bagaimana aturan dalam proses atau kegiatan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran sepak bola. Pengkoordinasian yang perlu ditinjau untuk ketercapaian pembelajaran yang optimal meliputi 7 aspek. Yang pertama adalah kehadiran, ketersediaan, peralatan, pengelompokan, aturan kelas, perilaku siswa, pemberhentian, durasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah koordinasi pengajaran. Selanjutnya untuk poin kelima adalah penilaian. Instrumen ini merupakan alat bagi guru untuk mengukur perkembangan anak didiknya selama proses belajar. Guru dapat mendelegasikan cara penilaian kepada siswa lain sehingga antar siswa dapat saling menilai.
Kriteria penilaian yang digunakan oleh guru adalah yang pertama, pengambilan keputusan dengan cara siswa disuruh melakukan operan ke rekan setim yang terbuka atau tidak dalam classroom lawan. Guru dapat menilai kapan, di mana, dan bagaimana cara mengoper siswa tersebut. Yang kedua adalah eksekusi keterampilan, yaitu dengan mengetahui cara siswa mengoper, menembak, menggiring, dan mengontrol, dan memulai kembali permainan. Kriteria ketiga adalah cover atau support. Kemampuan dapat dilihat bagaimana ketika siswa mengantisipasi kapan dia harus membantu rekan untuk membentuk ruang, kemudian dapat menerima bola, dan kapan atau bagaimana cara menutupi area saat bantuan pertahanan dibutuhkan. Poin ke-6 sekaligus poin terakhir adalah strategi organisasi. Strategi organisasi meliputi 3 pokok pembahasan, yaitu peralatan, ruang pengajaran, dan waktu. Ketiga hal tersebut dapat kami uraikan secara singkat dengan sebagai berikut. 1. Peralatan. Peralatan, semua peralatan seperti bola dan tiang gawang disimpan di lokasi terpusat yang aman dan digunakan secara efektif. Guru menugaskan kelompok pelajaran untuk mendistribusikan peralatan secara efisien, yaitu misalnya kelompok 1 mendapat bola, sementara kelompok lainnya menggunakan peralatan lain untuk dimainkan. Nomor 2 ada ruang pembelajaran. Ruang pembelajaran menggunakan ruang sebanyak mungkin untuk melakukan kegiatan game dengan guru tetap memegang kendali dan tanggung jawab di seluruh area bermain. Yang terakhir ada waktu. Siapkan rencana berupa kisi-kisi belum melakukan pelajaran. Kemudian pastikan siswa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Gunakan salah satu atau beberapa siswa untuk dijadikan demo untuk kelas lainnya. Cara tersebut merupakan cara yang efisien untuk menguasai keterampilan satu dengan keterampilan lain secara cepat di waktu yang singkat.